dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh memperingati hari keturunan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya telah pilih dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Karena ayat ini panjang, kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, kemudian ayat 22 sampai 24 dan ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur." Kita baca dalam ayatnya yang ke-22. Ayat yang ke-22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin atas firman Tuhan yang saya baca. Kita belajar di bawah satu tema, hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru ada 350 lebih ayat yang menulis tentang Roh Kudus. Dan 57 itu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama berarti hari ke-50 sesudah Paskah. Ya. Hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama berarti hari ke-50 sesudah Paskah. Dan dalam Perjanjian Baru, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus ke atas orang-orang percaya kepada Yesus Kristus di Yerusalem pada saat itu. Kemudian dalam ayat 3 dikatakan bahwa Roh Kudus itu nampak dalam bentuk lidah-lidah api. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Roh Kudus itu nampak dalam bentuk lidah-lidah api. Dalam Alkitab ada banyak gambaran tentang Roh Kudus. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-16, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Kemudian dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga seperti air. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai 8 itu seperti angin. Dan juga dalam Mazmur 23 ayat 5 itu seperti minyak. Ini hanya gambaran. Dalam ayat 3, Roh Kudus itu nampak dalam bentuk lidah-lidah api, tapi Roh Kudus bukan lidah api. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Di mana Roh Kudus biasa juga disebut sebagai Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Yesus Kristus juga disebut sebagai Roh Tuhan. Dan Roh Kudus bisa juga disebut sebagai Roh penghibur. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi yang mempunyai pengetahuan. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kemudian Roh Kudus itu berkehendak. Dan dalam ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Apakah yang menjadi syarat utama untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Ini syarat utama untuk dipenuhi oleh Roh Kudus ialah memberi diri dipimpin Roh Kudus atau penyerahan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu syarat utama hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kembali pada ayat yang keempat. Dalam ayat ini dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Mari kita perhatikan. Kata mereka di sini bukan semua orang yang hadir saat itu. Ya. Sekali lagi kata mereka di sini bukan kepada semua orang yang hadir, tapi hanya kepada murid-murid Yesus. Ya, hanya kepada murid-murid Yesus, baik yang berjumlah 12 orang maupun murid dalam jumlah kurang lebih 120 orang.
mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi pada saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa yang terjadi kepada murid-murid? Yang pertama kita melihat dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13. Ya. Yang terjadi kepada mereka adalah ada perbedaan antara murid-murid Yesus dengan orang-orang lain. Dia. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13 ada perbedaan antara murid-murid Yesus dengan orang-orang lain yang ada saat itu. Kita dapat melihat dalam ayat ini bahwa para murid mulai melakukan hal-hal yang ajaib saat murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid-murid mulai melakukan hal-hal yang ajaib. Murid-murid melakukan hal-hal yang mengherankan. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Dan dikatakan bahwa semua orang yang hadir dari berbagai suku dan bahasa, mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini terjadi ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan orang-orang lain yang ada saat itu? Dalam ayat yang ke-7, di situ kita dapat melihat bahwa orang lain hanya bingung mendengar murid-murid berbicara. Ya, mereka bingung. Mereka heran. Kok bisa ya berkata-kata seperti itu? Kemudian orang lain malah menyindir mereka. Itu dalam ayat yang ke-13. Kemudian dikatakan bahwa orang banyak menganggap murid-murid Yesus mabuk oleh anggur. Ya. Ini yang membedakan murid-murid dengan orang-orang lain saat itu. Dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam surat Roma pasal 12. Di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ada perubahan. Artinya tidak serupa dengan dunia ini. Mengapa? Karena akal budinya sudah diubahkan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidupnya tidak serupa dengan dunia ini. Mampu membedakan mana yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin mau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kalau ia mampu menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa buktinya? Ketika orang-orang dunia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun ia tahu bahwa ia seorang Kristen, tapi ia juga turut melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Sehingga tidak dapat dibedakan mana orang Kristen dan mana yang bukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup pada saat sekarang ini terlalu banyak godaan. Ya. Di mana-mana ada godaan. Termasuk handphone yang kita miliki, di situ terlalu banyak godaan. Sekali lagi bahwa dimanapun kita berada, kapan saja selalu ada godaan setan.
Tapi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka hati kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita senantiasa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bahwa orang Kristen yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, semuanya dianggap baik walaupun itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, hatinya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari dulu sampai sekarang seperti itu juga. Jadi mari dalam hidup ini serahkanlah diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi saat murid-murid dipenuhi Roh Kudus? Ada kesaksian yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Dalam ayat ini dikatakan, bangkitlah Petrus dan ke-11 murid yang lain dan mereka bersaksi. Ya, mereka bersaksi. Apa isi kesaksian mereka? Dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, mereka membela apa yang terjadi pada mereka, bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur seperti yang dituduhkan oleh orang banyak. Mereka tidak mabuk oleh anggur. Kemudian dalam ayat yang ke-29, mereka bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang ditulis dalam perjanjian lama. Dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Dan mereka atau murid-murid telah menjadi saksi. Itu yang disampaikan, itu yang disaksikan. Kemudian dalam ayat yang ke-38, dalam ayat 38, mereka mengajak supaya orang-orang Yahudi bertobat. Mereka menyampaikan firman Tuhan dan mengajak orang-orang Yahudi untuk bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa mereka. Inilah yang terjadi saat hati murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berani dalam bersaksi. Bukankah Bapak Ibu, Petrus dan murid-murid lainnya pada saat Yesus ditangkap, mereka takut bersaksi. Mereka semua ketakutan, bahkan menyangkal Yesus. Mereka semua takut, tapi oleh Roh Kudus yang sudah memenuhi hati mereka, mereka dengan berani memberi kesaksian yang hidup. Dan dikatakan bahwa oleh kesaksian itulah para pendengar terharu. Mereka bertanya, bahwa apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Lalu dalam ayatnya yang ke-38, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada kesaksian dalam hidupnya. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus pasti menjadi gereja yang bersaksi. Dan itulah yang Tuhan Yesus inginkan, Tuhan Yesus rindukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Itulah yang dirindukan dalam setiap persekutuan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Ia berkata dalam pasal
1 ayat yang ke-8 dalam Kisah Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Dijanjikan kepada murid-murid dan juga kepada kita semua. Dan itu sudah digenapi. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam konteks Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bahwa Roh Kudus berperan utama dalam hati murid-murid Yesus untuk bersaksi. Dalam pasal 4 ayat yang ke-31, di mana murid-murid bersaksi dengan penuh keberanian. Mereka berani, ada kuasa bagi mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-33, murid-murid bersaksi dengan penuh kuasa. Dan dalam pasal 9 ayat 31, mereka setia bersaksi. Banyak kehebatan yang diberikan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa banyak kehebatan yang diberikan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Namun jika hanya berhenti pada diri kita sendiri tanpa membawa kesaksian bagi orang lain, tidaklah berarti apa-apa. Mari kita teladani kehidupan murid-murid, bahwa ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada keberanian untuk bersaksi. Dimanapun kita berada, mari kita menjadi saksi Kristus. Mari kita menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Baik itu melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita. Mari kita menjadi saksi Kristus. Karena itu serahkanlah hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar hati kita dipenuhinya dan kita sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan atau bersaksi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami bersama. Kami mohon Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, senantiasa hidup setia di dalam bersaksi, sehingga kehadiran kami dimanapun kami berada akan menjadi berkat Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami dalam ibadah hari ini. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.